mendengarkan sarana kitab Riyadhus Shalihin yang disarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah. Beliau sudah wafat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab 1, yaitu tentang bab 1, ikhlas dalam menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dan kita masuk di hadis nomor 19. An Rizib bin Hubais, dari Zirid ibn Hubais radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ataitu Sofwan ibni Asal, rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar Sofwan ibn Asal radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu sahabat. As'aluhu anil mashi alal khufaini. Aku menemui dia dalam rangka menanyakan perihal mengusap kuf. Kuf itu alas kaki. Terus zaman dulu masjid itu buatan pakai karpet, buatan pakai keramik, langsung tanah, sehingga orang masuk masjid pakai sandal itu boleh. Nah, nek sakniki karena dikarpeti, karena di keramiki, maka tentu tidak boleh pakai sandal. Mesake tak mirip. Wong karpetnya tadi gue nyedot kadang seminggu bisa. Rasa enten masjid niku pun pinten suwe mboten disedot kangge vacuum cleaner. Jadi nek salatan niku wahing-wahing. Lalu oleh dengan yang sendal tambah sakit meneh. Nah, tapi fikih ini bisa dipakai dengan catatan apa ya? Dengan pakai buatan sendal, buatan sepatu, tapi kaos kaki. Carane pripun? Carane jangan wudu dulu, begitu udah wudu semua, pakai itu kaos kakinya, terus pakai sendal atau sepatu ke masjid. Begitu sampai masjid, dengan copot sendalnya atau sepatunya, kaos kakinya dipakai, boleh. Dengan catatan, itu catatannya, kaos kakinya dengan pastikan bersih, suci dari najis. Terus tambahan nek iso yo aja sing mambu. Mesake mburine. Mambu itu kadang ya enggak najis, cuman kan jelek gitu. Sama kayak jenengan dia mengganggu, jenengan ngapunten jarang sikatan itu nang masjid sah salate, tapi kiri kanannya kasihan. Dan itu biasanya kalau temoni nek subuh niku piye ini kan tangi turu sosok lali sikatan. Pakaiannya pun saya ngangge baju koko nggih gawe. Begitu mulai sholat sunnah ning sebelah itu angger mangap niku maksa. Masa ya tak kon itu kowe Mas. Dan dengan kalau kembali kepada sunnah, Nabi niku mengatakan laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli sholatin. Jane nek ora kaboti umatku. Jadi Nabi niku nggih mempertimbangkan dengan kabotan amboten kurang pripun. Umpama ora kaboti jane lho, angger salat iki meh tak kon sikatan. Berarti sebenarnya jenenge kedaya sikatan iki ping 5 wae. Nek mung pisan ping 2 jane kurang. Sehingga Islam niku cinta kebersihan. Kan boten kan ngangge odol, sikatan. Nanti nganggo odol pisan pindho ora apa-apa ning sikatane niku. Dia ngangge siwak niku kan ya ora dikek odol gitu. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Niki ketika kita tipikal yang rada komprok ngoten niku nggih nyuwun tulung didadosi, diperbaiki ngikuti sunah Nabi. Nabi ini ngomong sikatan ora tau sikatan. Sampai enten lho. Kula nanti kenalan kali tiang itu. Saking malesnya sikatan ini kula tekok jane kuwi napa to Mbak kok gak sikatan. Anu Pak, aku nek sikatan iki kelingan sikate iki bener sikat WC ngono. Terus akhirnya gigi ini ku coplok dhewe niku lho. Dadi ora apa-apa coplok ngono. Padahal iki enek wong kaya ngene to iki.
Mungkin enten biaya niku nek mangan sego niku ya ngomongin nek mangan sego niku kelingan napa niku kewan cilik-cilik ngoten niku lho. Saya tahu niku kok yo enak mobil ngene. Jadi memang dunia ini sini wong aneh-aneh gitu. Jadi jenengan kedah sabar. Pramila Nabi dengan mengatakan alladzina yukhalituna wa yasbiru ala adahum khairum minal ladzi la yukhalituna wa la yasbiru ala adahum. Mau ngumpul sama orang terus sabar itu lebih mending, lebih becik, lebih apik timbang ora gelem ngumpul terus gak sabar. Makanya ya kembali ke sini sahabat tabi'in Rizq bin Hubais ini menemui sahabat Sofwan ibni Asal, pengen bertanya tentang mengusap alas kaki tadi. Nah kembali yang saya contohkan tadi, kaos kaki, begitu jenengan masuk pakai kaos kaki, sudah wudu loh, terus kaos kaki dipakai ke masjid, sendal dilepas, sepatu dilepas, masuk pakai kaos kaki boleh. Nah nanti nek jenengan batal, niku kaos kaki ini tidak usah dilepas, dipakai aja kaos kakinya, terus jenengan pakai sepatu atau sendal jenengan, terus jenengan wudu lagi, begitu sampai di kaki, niku tangan jenengan ini memang basahi tonten, terus jenengan usapin ini umpama sikil, ini jenengan usapin dhuwure, isore boten sah. Jenengan usapkan di atasnya. Di atasnya sepatu atau kaos kaki bukan sepatu, karena yang masuk nanti kaos kaki bukan sepatu. Kecuali jenengan sholat id, sholat id di luar atau boten masjid, dan jenengan boten lepas niku sendal atau sepatunya, delalah pas ajeng sholat ngentut dul, lah mulai keran ketemu, nah niku sendal sama sepatu jenengan tidak usah dilepas. Jenengan wudu begitu sampai di kaki, jenengan usap atasnya, punggungnya, sendal atau sepatu yang jenengan pakai. Itu dalam syariat ada. Dan bahkan dalam kitab Aqidah Sufyan Ats-Tsauri itu dimasukkan di dalamnya bahwasanya orang yang mengingkari tentang fikih atau sunnahnya mengusap kuf itu adalah orang yang menyimpang secara akidah. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, itu kitab akidah pertama yang saya tahu dalam Islam. Pertama kali tulisan tentang akidah itu Sufyan Ats-Tsauri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Faqala, kemudian beliau si Sofwan ibni Asal berkata, "Maja abika ya Rizul." Ngapain kamu ke sini Riz? Maaf, Zirun bukan Rizul. Fakultu, kemudian aku berkata, ibtigha al-ilmi, aku kesini mau ngangsu kawruh, nuntut ilmu. Dan ini biasa zaman dulu gitu. Jadi sahabat itu adalah manusia terbaik di muka bumi setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena gurunya adalah orang terbaik, maka mereka adalah kaum terbaik. Dalilnya apa? Itu nggak dalil, orang mau waton. Apa itu? Khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masa ketika aku hidup. Berarti nek aku hidup, berarti aku nabi bersama dengan sinten? Sahabat. Karena syarat manusia disebut sahabat, dia harus beriman dan bertemu nabi. Nanti Uwais Al-Qarni itu beriman pada zaman Nabi hidup, tapi belum pernah ketemu Nabi, jadi nggak pernah disebut sahabat. Dia sempat datang ke Madinah pengen ketemu, tapi nabinya belum datang, nggak ada. Karena dia terburu-buru untuk sholat ngurusi si boe, dia balik lagi ke Yaman. Nah, Rasul datang. Jadi Uwais itu hidup sejaman dengan Nabi, beriman saat Nabi hidup, tapi tidak pernah ketemu Nabi, maka tidak pernah disebut sahabat. Nah, karena ini adalah murid orang terbaik, maka ini generasi terbaik. Nah, generasi setelahnya sumalladzina yalunahu itu tidak lebih baik daripada sahabat. Makanya nanti dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabatku. Wong Syiah kan seneng banget mencaci maki sahabat. Kenapa? Kata Nabi, lau anfaqtum misla uhudin dahaban. Kalau kamu itu berinfak segede gunung Uhud. Gunung Uhud niku gunung watu yang diameter bawahnya sekitar 3 km. Jangan bayangke mawon gunung nopo niku nek sinten iki. Dadi ora gede banget tapi ora cilik juga gitu kan.
Boten gunung-gundukan pasir, boten tinggi lumayan. Nah, dia mengatakan, sekiranya kamu berinfak segede gunung Uhud, terus sahabatku berinfak sak gini nih, sak kelowokan ini, sak tangkepan ini emas, maka pahala kalian yang gede itu tidak akan bisa mengungguli pahala sahabat saya. Menunjukkan keimanan mereka yang lebih baik dari orang setelahnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pas kalau seorang tabiin datang ke seorang sahabat. Faqala, kemudian dia pun berkata, innal malaikata tadau asnihataha li talibil ilmi ridon bima yadlubu. Bahwasanya malaikat-malaikat itu meletakkan sayap mereka bagi penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Sehingga jumeneng jenengan di sini majelis ilmu, malaikat itu pada turun. Jadi malaikat itu di langit itu memenuhi langit, boten ketok. Nah, begitu ada orang kumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka turun. Di sayapnya itu dibuka terus ngiupi jenengan. Mengiupi dari apa? Ya dari kejelekan, diusir kejelekan dari masjid gitu kan. Makanya masjid-masjid yang kajiannya hidup itu insya Allah orangnya itu biorukun, bukan aneh-aneh gitu. Tapi kalau masjidnya kadang yo sholatnya belang bontel dari Senin Kemis gitu kan. Nah maka itu biasanya masyarakatnya serba gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melakukan itu karena ridho atas apa yang sedang dituntut oleh orang yang datang menuntut ilmu. Fakultu, kemudian aku berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu alal hufaini ba'dal aqidi wal baul. Sesungguhnya aku masih ganjel di dalam hatiku tentang mengusap khuf setelah buang air besar maupun air kecil. Jadi kalau zaman dulu, nek saat ini kan jenengan teng WC ini kan nyopot sendal, nyopot semuanya gitu kan. Nek zaman dulu niku buang air niku nggih ten padang pasir. Terus rumahnya mriki ngoten to. Orang itu jalan jauh banget sampai raketok gitu kan. Nah, baru di padang pasir itu buang air, baik yang besar maupun kecil. Terus nopo nggih diuruti niku, terus balik melih. Ya saat ini kan enten WC-nya, enten nopo-nopo niku. Nek zaman ten kampung enten kali ini ning kali gitu. Tapi nek sekarang gitu mboten tangsal to ten kali to, makanya dong gawe WC. Kalau ndak ada WC pribadi dibikinkan WC komunal gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa kuntu imro'an min ashabin Nabi sallallahu wa kunta imro'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu wahai Sufyan ibni Asal adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi garansi kalau mereka ini sahabat dan benar-benar sahabat yang solih, yang baik, yang gak teke, maka garansi untuk ditanyai tentang ilmu. Sehingga jenengan ya ketika punya masalah dalam hidup, pastikan jenengan tanya ke orang yang tepat gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nah, urusan penyakit tanya teng pundi? Dokter, pun pas niku. Nek urusan motor rusak, tanglet teng pundi? Bengkel pun pas, ampun diwale, dokter ditekoki motor, tukang bengkel ditekoki penyakit gitu kan. Oh anu jenengan mengujuk gotri niki lah, dikonoke engko nek karo bengkel ambat loro gitu. Nggih. Tekok motor teng dokter, nggih pun langsung tek joge yang gini iki paracetamol lho. Nggih enggak nyambung gitu kan. Termasuk ketika pertanyaan jenengan urusan agama, nah niku bertanyalah kepada ulama, bertanyalah kepada ustadz, guru, kiai, gus yang jenengan percaya bisa menjawab. Dan jawaban yang terbaik itu akan lahir menyebutkan ayatnya, hadisnya, udah gitu. Tapi kalau mau ngalor ngidul ngentan mulon gram yang ngerasa hati-hati, bahaya. Mau nek mung ya kudune kalau rokok mas, ini nyoba banyu didoni nyoba ombenen. Niku jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan syariat ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang itu banyak kayak gitu. Sakit datangnya ke Habib, sakit datangnya ke dukun, randuwe jodoh datangnya ke orang-orang yang tidak berkompeten di situ. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini
Zirun ibni Hubais datang kepada sahabat Nabi, cuman pengen bertanya tentang mengusap alas kaki tadi, dan dia mengatakan dengan garansi kamu itu sahabat Nabi, yang menunjukkan ada garansi ilmu di situ. Fajitu as'aluka, makanya aku teko kene, kula dugi mriki tangleten jenengan. Hal sami tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Apakah panjenengan pernah tahu tentang ini? Ini sebuah pertanyaan juga yang menunjukkan nggak semua sahabat tahu. Pramilo. Ketika jenengan tanya kepada seorang ustadz misal, atau dokter dulu tanya ke dokter, niku jenengan juga harus sesuaikan dengan penyakit jenengan. Jenengan sakite ambeien, tekok ning spesialis mata. Dek wegah jawab tuh jenengan nesu ngomongnya dokter. Ya, maka tidak boleh seperti itu. Sama halnya dengan montir tadi, nggak semua montir bisa menjawab kerusakan mesin. Montir bengkel motor jenengan tangleti soal mobil belum tentu bisa jawab. Montir sepeda jenengan tanya soal sepeda motor belum tentu bisa jawab. Makanya nanti dalam bab agama sami, ketika jenengan bertanya pada seseorang yang jenengan percaya itu, jenengan harus bersiap, barangkali beliau tidak tahu. Dan orang yang baik, orang yang cerdas adalah orang yang ketika memang tidak tahu dia mengatakan tidak tahu. Jujur, ampun gelo. Pak dokter niki ngeten-ngeten niki pripun nggih? Waduh, nek niku sanes kula spesialis sebelah mriku. Ampun dibatin, dokter kok men lho. Boleh. Ustaz nggih ngoten, Pak Ustaz niki enten masalah ngeten. Aduh, ngapunten niku Pak, kula mboten ngertos nek ngoten niku. Ustaz tok bodho men niku. Kula niku nanti ditangani soal haji. Haji niku kula belajar beberapa kitab. Delalah di kitab yang saya belajar itu tidak pernah menjelaskan tentang sejarah munculnya haji tamato, haji ifrad sama haji qiran, tentang sejarahnya. Lah kok enten jamaah niku tekok itu soal sejarah. Tulung mang jelaskan tentang sejarah ini. Ya saya jawab kene ngapunten Pak. Saya belajar kitab fikih Minhajul Muslim, saya belajar kitab fikih Matan Abu Suja, saya belajar Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Itu ngapunten nggih, mboten enten penjelasan tentang sejarahnya. Jadi saya ndak tahu. Niku piyaine sanjang Ustaz kok ora ngerti iki piye. Jadi rumah sana itu ngerti kabeh. Mboten nggih. Justru yang ndak tahu dan menyatakan ndak tahu itu insya Allah yang hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka beliau di bertanya, sami tahu, hal sami tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Apa jenengan pernah dengar tentang masalah ini? Qala, kata Sofwan ibni Asal, na'am, aku pernah dengar. Karena ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana salasa ayyamin walayalihinna illa min janabatin. Bahwasanya beliau SAW memerintahkan kami zaman dulu, ketika kami ini safar atau sebagai musafir, untuk tidak mencopot sendal alas kaki kami selama salasata ayyamin 3 hari dan malam-malamnya, berarti 3 hari 3 malam boleh tidak dicopot si sendal. Atau karena kan zaman dulu itu mungkin perjalanan itu benar-benar kaki itu harus terlindung, entah mungkin karena saking panasnya atau saking dinginnya gitu kan. Nah, illa min janabatin, kecuali kalau harus mandi besar. Nah, sehingga jenengan nek memang kerso kaos kakinan terus-terusan, nah ini enggak apa-apa gitu. Tapi gini ku teknisnya, jenengan kalau wudu niku diusap kaos kakinya. Terus jenengan kalau jalan di rumah bareng niku nggih harus dipastikan rumah niku nggih suci gitu kan. Nah, dadi mbok ketempeh nganggo kaos kaki terus diusap dhuwure terus ngidak napa-napa mboten angsal nggih. Termasuk tadi sahabat-sahabat tadi yang ke masjid pakai sendal dan nanti akan masuk masjid sholat pakai sendal, itu sebelum masuk masjid di luar sana dicek belakangnya adakah najis. Kalau ada maka digosokkan ke tanah 3 kali minimal sampai pasti itu bersih baru masuk. Sehingga Nabi pada suatu riwayat pernah ngimami sholat pakai sendal,
Jibril datang mengingatkan, ya Muhammad, di sendalmu itu ada najis. Maka Nabi melepas sendalnya. Niki misal Nabi, sendalnya dilepas terus ditaruh di sebelah, Nabi sholat mulai. Boten ngangge sendal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bolehnya alas kaki itu dipakai dan wudu dengan cara yang saya jelaskan tadi selama 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali kalau kena junub. Junub niku berarti sebabnya apa? Mimpi basah atau hubungan suami istri. Lakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Tapi kalau hanya karena buang air besar, air kecil atau tidur, maka tidak perlu dilepas. Terus tilem ngangge kaos kaki angsal. Jadi zaman dulu misal mau jihad gitu kan, dari kota satu ke kota lain jalan berhari-hari tahun itu. Nah, pas dari mulai berangkat sampai di tempatnya misal nggak tendo tilem niku sepatunya dienggo nggih mboten ana apa. Tapi nanti nek wudu seperti biasa pas sampai di kaki niku diusap tok dhuwure. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakultu, kemudian aku bertanya lagi, hal sami tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Pernahkah engkau mendengar beliau menyebutkan sesuatu mengenai kecintaan? Hawa niki hawa nafsu. Qala na'am, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Oh iya, kami dulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu safar. Fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabiyun bi sautin lahu jahwariyah. Ya Muhammad, fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautih yaitu kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ketika kami sedang bersama beliau, tiba-tiba seorang badui berseru kepada beliau dengan suara yang sangat lantang dan keras, wahai Muhammad. Maka Nabi pun menjawab dengan suara yang keras juga, silakan. Fakultu lahu, maka aku katakan kepada orang yang teriak tadi, waihaka, cilaka kamu. Ukhdud min sautik, rendahkan suaramu. Mosok neng ngadepan Nabi bengok-bengok. Fa innaka indan Nabi sallallahu, mosok kamu bengok-bengok di hadapan Nabi. Waqad nuhita an hada, dan kami para sahabat itu dilarang kalau ngomong itu lebih tinggi daripada para nabi. Faqala, maka di sini dikatakan Nabi SAW bersabda, wallahi la Badu itu menjawab, faqala wallahi la aqdud, demi Allah aku tidak mau merendahkan suaraku. Dia enggak mau, dikongkon enggak mau gitu. Faqala a'rabiyun, maka orang a'rabiyun ini, orang Badu ini berkata, al mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Apakah bagaimana seorang yang mencintai satu kaum namun dia belum pernah dapat beramal sempurna amalan mereka. Jadi seneng, wong kampung jageran kae wonge apik-apik, taat-taat itu. Kapan yo aku rono? Aku mau krungu wonge soleh-soleh, solih-solihah. Kapan yo aku semajlis di sana? Mungkin ada orang di luar sini yang dengar kayak gitu. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Artinya ketika panjenengan hari ini bisa mencintai Nabi Muhammad SAW walaupun belum pernah ketemu, jenengan akan dikumpulkan dengan Nabi SAW. Kumpulnya di mana? Ya nanti di padang mahsyar bareng-bareng, di telaga Al-Kautsar bareng-bareng. Falamma zala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Kemudian dikatakan di sini, setelah itu beliau terus menceritakan berbagai hal kepada kami hingga beliau menyebutkan salah satu pintu yang berada di sebelah barat, dan lalu dijelaskan kepada kami bahwa jarak lebar pintu itu dapat ditempuh seorang pengendara, yaitu selama 40 atau 70 tahun. Nah, ini mungkin kita lihat pintu apa ini. Kemudian di sini dikatakan qala Sufyan ahadu arwah,
Maka Sufyan, nanti ada Sofwan, ada Sufyan, sebagai salah satu perawi berkata, qibala syams khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubah la yughlaq hatta tatlu asy-syams minhu. Bahwasanya pintu itu nanti berada di arah Syam. Allah Ta'ala menciptakannya bersamaan dengan hari Dia menciptakan langit dan bumi dalam kondisi terbuka untuk menerima taubat, dan taubat itu tidak akan ditutup hingga matahari terbit dari arah pintu itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sahih dengan riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tayalisi, kemudian Al-Humaid, kemudian Ibnu Hibban atau Broni, Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarir atau Bari, dan seterusnya. Banyak perawinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca syarahnya. Yang pertama, hadis tadi menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Penting untuk menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu pasti akan ada konsekuensi, dan jenengan harus siap dengan konsekuensi itu. Apa itu? Yang awalnya jenengan nggak tahu jadi tahu. Nah, konsekuensinya apa? Ya nek tahu, nek itu berupa larangan ditinggalkan, nek berupa perintah dijalankan. Dan itu biasa gitu. Artinya ketika jenengan dapat SIM, terus jenengan tahu, oh kita tahun ini berarti berhenti, tahun ini berarti nggak boleh parkir sini, ya harus ikut. Itu sebuah praktek yang biasa sebenarnya. Cuman kadang dalam praktek kehidupan yang konteksnya dengan agama, kadang orang itu enggan. Aku kan tukang mendem, kok nek melu pengajian, aku wis bedek mesti mendem ra itu, mending rasa ngaji. Nek aku ya salat, enten piye ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sikap yang jelek ya. Dan sikap seperti itu disebut dalam agama itu sebagai sikap sombong. Kata Nabi SAW apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan. Sahabat bertanya, apakah pakai baju bagus itu kesombongan? Apakah pakai sandal bagus kesombongan, kendaraan bagus kesombongan? Kata Nabi tidak. Sombong itu batalul haqq wa hum dunnas. Kamu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran ribut tadi itu. Ngerti deh, nek linggo ning majelis itu ndak ngerti halal haram, mendingan orang usah ngaji. Aku nek ngaji karo kae, kok nek aku dikandani nek korupsi itu ra itu, padahal kan duitnya akeh maneman gitu. Akhirnya enggak mau gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu majelis di balai kota itu saya sebulan 2 kali itu. Itu saya sampaikan di awal saya suruh ngisi itu. Saya di sini hanya akan ngomong tentang bagaimana menjadi pegawai yang amanah dan soal larangan dalam korupsi. Ya sudah, begitu saya munggah ya tetap enak aja orang-orang yang bubar itu. Wah, nggak tahu saya isi artinya apa. Walau mudah-mudahan bukan karena menolak, tapi menolak ya iman gitu. Artinya gini, jenengan tahu atau nggak tahu, nanti itu akan ditanya. Jenengan nggak ngerti ini halal atau haram hukumnya, jenengan akan ditanya di akhirat. Satu, pertanyaannya malah tambah oke. Kenapa jenengan ambilnya bukan hak jenengan? Yang kedua, pokok orang ngaji. Ini loh. Dan setiap pertanyaan itu punya konsekuensi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita itu menghindar pada sesuatu yang kita itu bisa nggak hindar. Dalam konteks agama hari ini, medsos ada, speaker ada, terus ngomongin flyer yang dibikin. Maka sebenarnya sudah tidak ada ruang kita untuk menghindar. Mau nggak mau harusnya duduk di majelis ini. Tinggal disesuaikan mana yang jenengan butuhkan dari semua flyer yang bertebaran itu. Fikih sholatkah, akidahkah, atau tazkiyatun nufus. Nah ini tadi masuknya bab tazkiyatun nufus atau yang mana gitu. Tidak harus semua. Dan sesuaikan dengan waktu jenengan. Mana yang jenengan bisa. Bar subuh isora, ora iso. Bar zuhur isora, ora iso. Bar asar isora, ora iso. Bar maghrib isora, ora iso. Bar isya isora, ora iso. Isora kapan? Ora iso. Nah itu tidak boleh. Tetap harus diusahakan. Harus sampai ten balai kota niku nek khotbah Jumat niku sampai dikasih batasan niku maksimal 15 menit. Mosok 15 menit yo ora iso. Jadi pengawasan ngeten yo ora tahu, Jumatan yo turu, aduh. Angel niku. Nah, nggih, dalam majelis ilmu niku wajib nggih, sesuai dengan kebutuhan jenengan, mobil khusus yang Jumatan itu wajib. Kemudian yang kedua, perintah kepada mukallaf agar bertanya pada orang yang berilmu.
Mukallaf niku sinten? Orang-orang yang sudah dibebani syariat. Siapa? Orang yang sudah akil balik mumayyiz. Akil balik niku nek laki-laki niku mimpi basah, nek perempuan niku haid. Nek boten mimpi basah dan haid ngapunten niku sudah tumbuh bulu di kemaluannya. Maksudnya kok saru to? Kan iki fikih ngoten kok. Nah, kalau sudah itu maka itu akil balik. Mimpi boten, haid boten, tumbuh bulu di kemaluannya juga belum, maka umurnya minimal 14 tahun. Nanti dalam fikih yang lain 15 tahun. Ini nek bahasa hukum positif di Indonesia namanya sudah cakap hukum. Nek di Indonesia niku penetapannya niku nek perempuan 16 tahun, nek laki-laki 18 tahun. Walaupun nanti undang-undang yang lain beda lagi gitu kan. Nah, undang-undang pernikahan 16 18, laki-laki 18, perempuan 16. Mungkin nek ra cukup umur karena sudah bobot dulu, akhirnya minta dispensasi nikah. Saya naik baru wong saiki. SMP do meteng, alhamdulillah ya, ampun. Makanya saya selalu mendorong ya, dengan ketika bisa nyaman duduk di majelis ilmu, putra putri jenengan itu dijak. Karena mau nggak mau tema ini mereka juga harus dengar kok, mereka juga harus tahu gitu kan. Sehingga ketika mereka juga sudah senang, jangan sampai ngeten. Mula nek ngisi pengawasan ten Gilingan mriku nyebrang rel dan Senin Selasa Ngiwo Rebu Nganan niku kadang lewati ten Sapatria Dini kan coffee shop sak pirang-pirang. Niku cah nom-nom teng Tlecek duduk di situ berjam-jam, mungkin ke jam 12, mungkin ke jam 1, jam 2 niku betah. Tapi majelis ilmu mau 15 menit setengah jam enggak betah. Panas itu, kobong. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah jangan sampai niku putra-putri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Kemudian bahwasanya ketika jenengan sudah mukallaf, maka ketika jenengan tidak paham hukum, maka jenengan wajib bertanya kepada orang yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 43, Al-Anbiya ayat 7, "Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah pada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Loh Mas kuwi ahli dzikir kok tersebut? Mbok simpulkan orang yang tahu piye? Nggih. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan ad-dzikra, kami yang menjaga. Ad-dzikra niku napa? Al-Qur'an. Nama lain dari Al-Qur'an niku ad-dzikra, sebagai kitab yang berfungsi memberi peringatan. Sehingga dikatakan ahli zikir itu bukan ahli wirid ngeten boten, tapi orang yang ngerti Quran dan Sunnah. Pramila nggih, jenengan nek maos ayat iki bukan berarti jenengan enten masalah terus ndelok wong wiritan kemudian angger tasbih gede iki mesti iso jawab ya. Terus wong subhanallah wong tasbih gede kok Pak iki hukum iki napa? Subhanallah subhanallah. Boten nggih. Jadi niku maksudnya bertanya kepada ahli ilmu yang ngerti ilmu. Maka penuntut ilmu harus menanyakan kepada orang yang berilmu dalil dari jawaban pertanyaan baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah dan argumentasinya. Tadi saya sampaikan, nek niku ustadz atau ulama atau kiai atau gus yang benar, maka dia akan menjawab pakai ilmu. Ilmu niku dalil. Orang mesti kok dalil gak dalil-dalilan wis. Orang yang berilmu pun tidak boleh merasa keberatan terhadap pertanyaan tersebut. Artinya kalau memang bisa jawab dengan senang. Makanya nanti dalam kitab Bulughul Maram di bagian belakang ada bab Kitabul Jami tentang akhlak-akhlak seorang muslim kepada muslim yang lain. Di situ disebutkan hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim jenengan kepada saya itu ada 6. Atau sebaliknya saya kepada jenengan ada 6. Salah satunya idastan sohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat maka wajib untuk dinasihati. Kalau dia bertanya dan jenengan tahu jawabannya, wajib dijawab dengan benar. Saya pernah satu ketika niku tuku niku dawet, waktu dia baru ngedoli, mungkin sih ngedoli saking ramene gitu. Enten bapak-bapak niku ngangge mobil, mandep ten Kajeng niku terus tanglet, "Pak, arah ke daerah ini mana?" "Oh sana, lurus saja terus kiri." Lewat bablas toh, bareng niku terus kula mikir, "Pak, ketinggalan jenengan mau klentu ning kaya dalan." Wis ben wong aku lagi repot kedoli omah cekoki. Itu dosa ngoten niku mboten ana salah. Menyesatkan itu enggak boleh. Artinya kalau memang jenengan nggih ndak tahu, katakan ndak tahu, nek tahu ya jawab sesuai yang jenengan tahu. Jangan malah dikei dalan sing salah. Makanya idzastan sohaka fansohu itu menasihati sesuai dengan kapasitas kita. Nek ngerti silakan, nek enggak ngerti enggak usah.
Nah aku rasa dalil mas, tidak apa-apa nih jenengan memang bukan ustaz tidak bisa dalil. Misalnya ditangani, apa hukumnya mangan biawak? Sak ngerti ku haram. Nek kowe pengen cetok, teko ustaz iki lho. Nah, soalnya aku mbiyen krungu saka DE. Nah, ngoten mawon, tidak apa-apa. Karena dia juga butuh jawaban yang cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Soalnya lagi nggawa piring isine daging biawak. Nek niki dadak jenengan kan golek ustaz, lah kesuwen, mending tak pangan sik kan ngoten wingi dhewe. Makane niku gendang dijawab memang jenengan ngertos hukume. Ning niku wau catatane ngoten niku. Sak ngertiku haram. Nah, nek kowe pengen detail teko ustaz iki lho, aku mbiyen koyene sing jelaske DE. Oh ya wis, kasih do tak pangan. Ngoten. Jangan kemudian aku ora ngerti dalile dadi yo mbuh lah. Engko malah dipangan dhisik malah. Nggih. Apa hukume sengsu? Karo nggawa piring isine sengsu. Apa yo? Ora ngerti aku. Tong sing asu niku lho. Lho, padahal jenengan tahu krungu nek anjing itu haram karena apa? Liure najis apa meneh daginge. Gitu. Kemudian liurnya aja najisnya mugolado apalagi darahnya. Tongseng anjing itu kan dia pas masak tambahin darah gitu kan. Terus habis itu dari sisi taringnya dia bertaring, Nabi juga mengharamkan bertaring. Dari sisi kesehatan enek rabies ini dengan mungkin kena rabies itu juga membahayakan. Nabi mengatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh mengkonsumsi yang membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Jadi ini pun haram berkali-kali lipat. Walaupun tidak ada memang ayat yang berbunyi diharamkan makan anjing itu tidak ada. Tapi ya toh, dengan semua indikasi itu ya jelas niku haram. Ngoten. Kok jenengan tidak bisa jelas ke? Saya ngerti ku haram. Ning biyen aku krungune kayane kok ustaz kae lho. Nah, engko kapan-kapan nek kowe gelem melu pengajian ning Jageran pas dino iki, engko tak kancani takon. Ben dijelaske. Oh ngono yo. Ya wis nek nuki terus piye? Aku coba pakakno asu belum ra. Pakake kirik ora karuan gelem lho Pak daging kirik niku. Kirike moh napa mosok jenengan kersa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggih, ketika memungkinkan maka sertakan dalil dalam fatwa merupakan tanda kejujuran dan tanda keikhlasan. Makanya Pak, kula niku beberapa hari yang lalu bikin flyer, bukan flyer ning, pengumuman WA gitu loh. Layanan konsultasi agama gratis gitu kan. Mas Cucun, malah tak perlu lagi sibuk. Halo, saya bikin WA itu loh, layanan konsultasi agama gratis. Jenengan sudah tak kirimi belum? Udah. Jadi saya kirim ke takmir masjid yang saya punya kontaknya. Nah, kebetulan Pak Min dereng. Nah, sehingga jenengan nggih antun tanglet sama Pak Takmir itu nanti jenengan nek butuh tanya tinggal WA. Ora usah nyebut identitas, nama, nomor KTP, alamat rumah ndak usah. Penting saya pengen tanya 1 2 3. Nanti tak jawab. Jawabannya niku enten hadise enten ayate. Ning ampun kesusu nggih. Kula ya sosok ngurusi liyane sik. Dadi nggih, mungkin sambil jalan saya jawab semua. Dan saya senang ngasih jawaban itu karena ilmu saya ya nambah. Dan itu gratis rasa bayar. Ning pastikan bertanya yang memang jenengan menghadapi engko teko apa hukumnya atau caranya gimana sholat di planet Mars itu. Lah pertanyaannya jenengan yang arep rono kapan ini? Nek memang mboten ajeng mriku ya mboten usah tanglet niku lah. Tanglet sing memang yang bersinggungan dengan jenengan mawon. Ngoten nggih. Engko tanglet mulai apa hukumnya makan daging dinosaurus lah. Kapan yang ketemu dinosaurus? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki riyen niki sarahnya belum selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami intinya seorang muslim kalau bab tobatnya tadi tobat itu terus diterima sampai sebelum kita itu wafat. Bab ilmunya maka kita diperintahkan juga untuk menuntut ilmu, dan kalau digatukkan, disinkronkan, maka sebenarnya majelis ilmu itu sarana paling efektif buat orang yang mau bertobat. Dengan gitu dia punya ilmu dan dia makin jauh dari dosa. Atau sarana efektif juga buat mereka yang pengen istiqomah biar tidak terjatuh dari dosa. Tapi nek majelis ilmu masjid itu sudah jenengan jauhi, niku sing nyedak niku setan bentuke manungsa, kali setan bentuke jin. Udah, mesti ngajak pada yang enggak, ngajak pada yang jelek-jelek. Dan saya ceritakan tadi kalau ngisi tergilingan niku mesti melewati RRI niku.
niku RR ini ku jane diapit dua masjid toh. Masjid sing sebelah mriki kalian masjid sing ten niku lho, stasiun gedene koyo ngono. Adzan subuh yo bareng niku sing mbak-mbak iku yo jek madhep ning kono. Dadi padha-padha istiqomah gitu kan. Wah, ngeri gitu kan. Di dalam ada musolanya juga. Oh, coba. Makanya setan itu pinter biar. Makanya kenapa saya sampaikan ini biar jenengan tahu bahwasanya adzan sholat itu tidak otomatis mewariskan ilmu. Mungkin saya pernah cerita di sini, ini kalau tambah sidik. Ada bapak-bapak yang cerita, Mas, saya pindah ke sini itu karena rumah saya terjual karena anak saya judi online gitu. Keceput jane anakku ini biar rajin sholat. Mau begitu dia ngejek jaluk kuliah ning Mojosongo, terus tak izinkan. Terus baru kuwi yo mikirku dhek rajin salat insyaallah aman. Jaluk ngekos yo tak edit ngekos. Nah bar niku terus kenalan karo judi online, akhirnya utang akeh banget, akhirnya tak dol omahku. Terus aku pindah mrene dan ketemu jenengan. Terus saya tanya lah, kok dadak pindah Pak orang ngekos di dekat-dekat rumah dulu? Isin Mas, aku ki ketua takmir gitu. Nah, poinnya yang mau saya sampaikan, ngapunten jenengan ke masjid kalau cuma buat sholat, buat pikir wirid, maka itu belum mewariskan ilmu sekali lagi. Nah, ilmu itulah yang jenengan akan menjadi tahu mana halal, mana haram, mana harus dijauhi, mana harus dilaksanakan. Itu ilmu itu. Makanya jenengan saya itu kadang sedih. Pengajian mulai pastikan ke masjid itu cuma 15 menit atau 20 menit. Niku ten buri niku enten cah nom niku. Cah nom nanti kalau tekoki sekolahmu SMA endi Muhammadiyah telu gitu kan. Nanti kalau tekoki mbok kowe linggosik ning kene gitu kan. Kalau tekok niku nggih person ke person ini. Mbok kowe linggosik ning kene. Jilu paling 15 menit. Oh anu kula enten ujian, oh nggih pun, pasti mungkin enten ujian. Ning kula titeni, pager kula bar nyami subuh, kula balik ngoten. Aja mulai, dhek ngadeg mulai. Meh ben kula mriku. Artinya kenapa kok harus pergi? Mbok yo linggo sik sejilu 15 menit. Ndak akan menyebabkan ketinggalan pelajaran atau ketinggalan link sinau. Dan justru pengalaman saya dengan kita itu majelis ilmu ngeten iki, jenengan itu akan dibuat oleh Allah itu fokus pada urusan yang penting-penting, yang enggak penting itu disingkir sama Allah itu. Jadi ndak akan jenengan ketemu hal sing ra guna menungso enggak guna itu ndak akan. Tapi nek jenengan ndak mau kayak gini, jenengan akan ketemu orang-orang yang nggak bermanfaat, orang-orang yang penuh masalah, termasuk masalahnya itu bertubi-tubi nggak akan berhenti. Makanya coba ini jenengan penggali dengan resapi. Pentingnya majelis itu nggak cuma soal ilmunya yang kita dapat, itu akan menjadi filter dari Allah sendiri. Makanya tadi dikatakan malaikat itu menaungi kita, itu agar menjaga kita dari orang-orang yang aneh-aneh. Dan insya Allah jenengan akan jauh dari masalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang saya